Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pada kultum episode yang ketiga ini saya akan menyampaikan tentang Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan, Ramadan adalah bulan latihan. Usikum wa iyaya bitaqullah. Sebelum ke konten yang akan saya sampaikan, kepada hikmah pesan yang akan saya sampaikan, saya mengawalinya dengan logika. Jadi ketika Ramadan ini dijadikan ajang sebagai bulan latihan, jadi misalkan seorang peserta didik ataupun beberapa peserta didik yang akan mengikuti lomba LCC SMA tingkat provinsi, maka sebelum tampil ia perlu latihan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya saat tampil nanti maksimal, saat tampil nanti bisa menang. Jadi perlu latihan, perlu didrill dengan beberapa soal. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Baik, langsung ke Ramadan adalah sebagai syahrut tarbiyah. Sebetulnya banyak sekali yang dididik, sebetulnya banyak sekali latihan yang ditumbuhkan di bulan Ramadan ini. Saya tidak akan mengulas semuanya, saya hanya mengulas 3 saja. Yang pertama, yakni dari sisi spiritual, Ramadan ini adalah meningkatkan kejujuran kita, melatih kejujuran kita. Berawal dari hadis kursi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Tafsiran hadis ini menurut Imam Al-Qurtubi, wa ana ajzi bihi itu dan saya sendiri yang akan memberikan balasannya. Logikanya, ketika seorang raja yang akan memberikan hadiah kepada kita, ia sendiri yang akan memberikannya, tidak melalui Perdana Menteri, tidak melalui prajurit dan lain sebagainya. Artinya begitu istimewa hadiah tersebut sehingga ia turun tangan langsung yang akan memberikannya kepada kita. Nah, kembali. Jadi Ramadan ini sebetulnya begitu istimewa, begitu besar balasannya. Jadi ketika kejujuran, kembali kepada kejujuran, jadi begitu sangat simple. Kalau kita hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari walaupun tidak ada orang, itu simple banget. Hikmah berikutnya adalah bahwa dengan Ramadan ini kita akan jujur, kita tidak akan melakukan korupsi ketika kita diamanahi sebuah jabatan, diamanahi sebagai seorang bendahara dan lain sebagainya. Insya Allah dengan Ramadan ini kita akan jujur, mudah-mudahan. Kemudian latihan yang kedua, dari sisi sosial, dengan Ramadan ini akan tumbuh aware kepedulian kita terhadap orang-orang yang perekonomiannya di bawah kita, orang-orang yang belum beruntung. Melalui apa? Melalui sedekah. Berawal dari hadis, afdhalus shadaqah as-shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan ini. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Jadi ketika kita mengetahui, memahami hadis ini bahwa sedekah yang paling afdal, yang paling baik adalah di bulan ini, maka insya Allah kita akan berlomba-lomba, kita akan berfastabiqul khairat, bersedekah. Kalau kita lihat di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, mereka berlomba-lomba untuk memberikan iftar kepada orang-orang muslim yang ke sana.
seperti calo ngajaknya ke tempat lapak dia, itu majanan, gratis. Kenapa? Dia berharap pahala jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita keseharian, bolehlah mungkin kita berbagi, bolehlah mungkin kita menyisikan ala kadarnya uang kita kepada para mustahik 8 asnaf tersebut, sehingga kita akan tumbuh rasa kedermawanan dengan sedekah tersebut, dan kita memahami bahwa itulah pada hakikatnya harta kita yang sesungguhnya. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari sisi individu pribadi dengan Ramadan ini adalah untuk melatih kesabaran kita. Berawal dari hadis la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu atau balasan bagimu adalah surga. Memang berat untuk dapat menahan amarah ini. Nah, karena berat itulah maka balasannya, jazanya adalah surga. Tips yang selalu kita dengar dari ceramah, tips supaya kita tidak marah. Jadi ketika kita dalam kondisi berdiri marah tersebut, maka hendaknya kita duduk. Toh saat kita duduk masih saja marah, maka silakan berbaring. Ketika kita berbaring masih marah, mungkin mandi, berwudu dan lain sebagainya. Jadi itulah tips biar kita tidak tergoda oleh bujuk rayu setan marah. Sehingga melalui Ramadan ini logikanya ketika dari terbit fajar hingga terbenam matahari, pahala kita adalah 100. Ketika kita dapat menahan amarah, maka akan tetap konsisten 100. Ketika kita tidak mampu menahan amarah kita, nilainya akan berkurang daripada 100 tersebut. Ini saja sebagai kesimpulannya. Jadi mari kita terapkan 3 hal ini. Dengan Ramadan ini kita akan melatih kita bisa dermawan, bersedekah, kita akan melatih kejujuran kita akan melatih untuk dapat menahan emosi kita. Semoga Ramadan yang 1 bulan ini dapat memaksimalkan 11 bulan lainnya. Ibarat kata ketika kita ngecas hanya 2 jam, itu dapat mampu bertahan handphone kita 1 hari. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah semuanya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.